Guys, kalian pernah nggak ngalamin bertatapan langsung sama yang namanya kuntilanak? Kebayang nggak ketika kalian menutup mata, namun saat akan membukanya, di hadapan kalian ada sosok kuntilanak lagi melototin kalian. Nah, kejadian ini dialami oleh seorang wanita saat dia sedang menginap di rumah sahabatnya. Kebetulan desa tempat sahabatnya itu tinggal masih kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Nah, kebetulan si wanita ini sebenarnya nggak percaya nih sama hal-hal yang berbau mistis itu. Sampai akhirnya dia itu mengabaikan beberapa pantangan yang ada di desa itu. Yang pada akhirnya dia pun didatangin sama sesosok kuntilanak. Yang mana kejadian itu membuat dia betul-betul trauma. Sampai-sampai dia itu nggak berani keluar rumah selama beberapa hari. Dan kejadian itu menjadi pelajaran berharga buat dia selama hidupnya. Jadi bagaimanakah kisah selengkapnya? Tapi sebelum kita lanjut, kalau kalian suka dengan cerita-cerita atau kisah pengalaman pribadi horor, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya, biar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami yang lainnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam kisahnya. Jadi kisah itu berawal pada tahun 2019. Ada seorang anak yang kita sebut saja dia bernama Putri. Saat itu ia baru masuk ke sebuah SMK yang ada di Jawa Timur. Karena Putri ini anaknya pemalu, jadinya dia itu susah untuk bergaul. Bahkan awal masuk sekolah itu ya, dia itu gak punya teman sama sekali. Sampai akhirnya ada satu teman sekelasnya yang nyamperin. Namanya kita sebut aja dia namanya Leni. Nah, karena seringnya mereka bersama, sering waktu mereka pun menjadi seorang sahabat. Bahkan Leni sering main ke rumah Putri. Hinggalah sampai suatu hari, saat itu sekitar bulan Agustus di tahun 2019. Di jam istirahat sekolah, Putri sama Leni duduk bareng sambil cerita-cerita. Nah, di situ Putri sempat kepikiran untuk main ke rumah Leni. Karena dia itu juga pengen nih ngerasain gimana rasanya main di rumah teman. Nah, saat itu Leni sempat ngomong, Put, nanti kalau kamu mau datang ke rumah aku, datangnya jangan sehabis maghrib ya. Putri saat itu menjawab, emang kenapa Len? Nah, dijawab lagi lah sama si Leni. Gini, di tempat aku itu orangnya masih percaya sama yang namanya hal-hal yang berbau mistis. Nah, kata ibu aku itu, sehabis maghrib waktunya makhluk halus berkeliaran. Jadi kalau kamu mau datang, datangnya sebelum maghrib. Nah, Putri yang mendengar alasan Leni itu sempat kayak ngeremehin gitu. Tapi dia tuh gak nunjukin di hadapan Leni, dia cuma dalam hati aja. Karena Putri memang gak percaya tuh sama hal-hal yang berbau mistis. Waktu itu Putri cuma mikir kalau hal-hal yang seperti itu cuma mitos doang. Kayak cerita-cerita orang tua zaman dulu buat nakut-nakutin anaknya biar gak pada keluar malam. Jadi Putri saat itu cuma ngiyain aja tuh ngomongan si Leni. Dan singkat cerita, sekitar sebulan kemudian, saat itu hari Rabu, Putri sama Leni sepakat besok mereka mau main bareng di rumah Leni. Kebetulan di hari Kamis dan Jumatnya itu bertepatan dengan tanggal merah. Jadinya mereka mau menghabiskan waktu libur bareng-bareng lah. Dan karena si Leni udah pernah ngasih tahu nih ke Putri untuk gak datang setelah maghrib, jadinya si Leni saat itu udah gak ngingetin lagi tuh. Dia cuma ngasih petunjuk arah untuk sampai ke rumahnya. Saat itu Putri senangnya luar biasa tuh. Dan sepulang sekolahnya, Putri ini langsung ngomonglah ke orang tuanya, izin buat nginap di rumah Leni. Nah, orang tua Putri yang udah kenal dekat sama si Leni, jadinya mereka ngizinin Putri tanpa ada rasa khawatir sedikit pun. Hingga sampailah keesokan harinya. Saat itu Putri udah siap-siap tuh berangkat buat nginap di rumah Leni. Tapi gak lama, dia dapat kabar dari ayahnya kalau ayahnya itu pulang kerja sekitar jam 4 sore. Tapi setelah ditunggu jam 4 sore, ayahnya belum juga pulang. Dan barulah sekitar jam 5 sore, ayahnya itu baru tiba di rumah. Nah, karena takut maghrib-maghrib di jalan, jadinya ayah Putri saat itu bisa nganterin Putri setelah sholat maghrib. Nah, Putri saat itu setuju-setuju aja. Dia itu sama sekali gak ingat nih sama pesan Leni sebelumnya yang nyuruh Putri untuk gak datang setelah maghrib. Sampai akhirnya setelah sholat maghrib, Putri pun diantar ayahnya menggunakan mobil. Mereka keluar rumah tanpa ada perasaan yang aneh-aneh. Mereka jalan lah tuh ya kan. Dan setelah ngelewatin area perkotaan, mereka mulai masuk ke area pedesaan. Nah, sepanjang jalan itu gelap.
Cuma ada penerangan dari rumah-rumah warga yang letaknya tuh nggak jauh dari jalan raya. Nah, barulah di pertigaan sebelum masuk ke desa tempat tinggal Leni, mereka tuh baru nemuin lampu penerangan yang lumayan besar. Di situ mereka sempat berhenti sebentar untuk mastiin apakah jalan itu memang udah bener. Dan setelah Putri mastiin memang itu jalannya, barulah ayah Putri belok tuh masuk ke dalam gang yang menuju ke rumah Leni. Nah, sebenarnya menurut Leni, jalan menuju ke rumahnya itu ada dua. Satu gang yang ngelewatin masjid dan satunya lagi ngelewatin pohon jati. Nah, saat itu ayah Putri milih jalan yang ngelewatin pohon jati. Jalannya itu benar-benar gelap, sama sekali gak ada penerangan. Kalau sebelumnya mereka dapat penerangan dari lampu-lampu rumah warga, saat itu sama sekali tidak ada penerangan. Di kanan kiri mereka cuma ada pohon jati dan jalannya cuma muat untuk satu mobil. Dan yang bikin merinding, bayangan-bayangan pohon jati yang ada di sekitar mereka itu seperti kayak makhluk raksasa yang sedang mau mengintai mereka tuh. Tapi saat itu ayah Putri ngerasa kalau itu cuma hayalan mereka. Nah, di tengah perjalanan, Putri ini tiba-tiba teringat sama pesan Leni. Tapi bukan pesan yang sebelumnya itu ya, ini pesan yang berbeda. Jadi saat itu Leni ngomong, kalau Putri milih jalur yang melewati pohon jati, mereka nanti akan ngelewatin sebuah jembatan kecil. Nah, sebelum ngelewatin jembatan itu, Leni berpesan agar menyalakan klakson mobil sebanyak 2 kali. Nah, di situ Putri udah mulai fokus untuk merhatiin jalan sambil bersiap-siap kasih tahu ke ayahnya untuk nyalain klakson. Tapi nggak lama, Putri ini ngerasa ada yang aneh. Karena menurut Leni, jembatan itu nggak jauh setelah mereka melewati jembatan. Tapi setelah cukup lama mereka jalan, mereka sama sekali nggak menemukan jembatan. Putri saat itu diam aja sambil mikir-mikir dalam hati. Dia cuma mencoba untuk berpikir positif. Mungkin ayahnya yang lambat ngebawa mobilnya. Dan gak lama tuh ya, ayah Putri saat itu ngomong, "Put, jalannya memang lurus terus ya?" Putri saat itu ngejawab, "Iya ya, lurus aja. Nanti kalau nemu jembatan, jangan lupa klakson 2 kali ya." Nah, ngedengar itu, ayah Putri malah heran tuh. Terus dia ngomong kayak gini, "Loh Put, kita kan udah ngelewatin 2 jembatan. Emang jembatan yang keberapa?" Nah, Putri saat itu langsung lah terkejut ya kan. Terus dia ngomong, "Hah? Masa iya ya?" Nah, ayah Putri saat itu mencoba ngeyakinin si Putri tuh. "Iya, udah 2 jembatan. Makanya ayah tanya, jembatan yang keberapa yang harus diklakson 2 kali?" Nah, di situ mereka sempat berdebat kecil sampai akhirnya Putri ini mencoba untuk mengalah dan berpikir positif. Mungkin ayahnya yang salah lihat. Nah, pas Putri lagi berusaha untuk nenangin dirinya tuh, gak tahu kenapa ya Putri ini tiba-tiba ngomong dengan nada yang serius, "Put, baca ayat kursi 3 kali." Nah, Putri saat itu sempat kaget tuh. Tapi dia tetap mencoba untuk tetap tenang dan ngelakuin apa perintah ayahnya. Lagian hal seperti itu udah biasa tuh dilakukan sama ayahnya. Kalau mereka lagi ngelewatin jalan yang sepi dan juga gelap, ayahnya sering nyuruh mereka buat baca ayat kursi. Nah, begitu Putri selesai ngebaca ayat kursinya, tiba-tiba jembatan itu muncul aja tuh di depan mereka. Putri langsung lah ngomong ke ayahnya, "Nah, ini jembatannya ya." Tapi berbeda dengan Putri. Ayah Putri saat itu justru merasa aneh. "Perasaan jembatan ini udah kita lewatin 2 kali, Put." Putri saat itu balik ngeyakinin ayahnya, "Bukan ya, ini jembatannya. Jangan lupa klakson 2 kali ya." Nah, ayah Putri saat itu ngerasa ada yang gak beres. Karena ia jelas-jelas sudah ngelewatin jembatan itu 2 kali. Tapi karena gak mau mikir yang aneh-aneh, ayah Putri saat itu ya nurutin aja tuh permintaan si Putri. Dibunyikanlah klaksonnya 2 kali. Terus mereka jalanlah ngelewatin jembatan itu. Nah, tepat di ujung jembatan itu, di sebelah kiri jalan, ada pohon beringin tua, batangnya tuh besar. Saking besarnya, daunnya tuh rimbun, bahkan sampai menyentuh tanah. Pohon itu sempat buat merinding ayah Putri, karena bentuk pohon itu memang betul-betul sangat menyeramkan. Tapi saat itu mereka anteng-anteng aja tuh ngelewatin pohon beringin itu. Dan setelah melewati pohon beringin, mereka masuklah ke area persawahan. Jadi udah gak ada lagi tuh pohon jati. Yang ada sawah-sawah aja tuh sepanjangan jalan. Sampai akhirnya mereka ini ngedapetin lagi nih pertigaan. Dan sesuai dengan instruksi dari Leni sebelumnya, mereka masuk lagi ke dalam gang dan itu udah masuk ke dalam desa tempat Leni tinggal. Tapi di sana justru malah semakin aneh karena desa itu benar-benar sepi.
Sama sekali gak ada orang yang berkeliaran. Padahal saat itu masih jam setengah 8 malam. Ya sesepi-sepinya kampung ya kan. Jam segitu masih adalah orang yang berkeliaran. Tapi di desa itu memang benar-benar sepi. Semua pintu rumah tertutup rapat. Seperti kayak desa tanpa penghuni. Sampai saat itu si Putri masih belum engah dengan pesan Leni sebelumnya. Saat itu Putri cuma mikir, mungkin orang-orang pada istirahat cepat karena capek kerja seharian. Dan gak lama kemudian, mereka pun tiba di depan rumah Leni. Sebelum turun dari mobil, ayah Putri sempat berpesan tuh ke Putri. Putri hati-hati ya, jangan aneh-aneh di rumah orang. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi ayah. Putri saat itu ngejawab aja tuh dengan santainya. Iya ya. Lalu kemudian Putri turun dari mobil dan masuklah ke dalam pekarangan rumah Leni. Diketuklah pintu rumah Leni. Nah kebetulan yang ngebukain pintu itu adalah si Leni. Tapi begitu ngelihat Putri, wajah Leni ini seketika itu pucat. Leni panik. Dia tuh mikir karena waktu itu udah ngelewatin maghrib. Jadinya dia ngiranya Putri gak bakalan datang. Tapi gak taunya Putri malah sudah di depan rumahnya. Saat itu Leni ngomong lah, Putri, kenapa gak ngubungin aku dulu? Kan aku udah pernah bilang jangan datang ke desa ini setelah maghrib. Nah barulah saat itu Putri langsung ngeh nih. Dia baru ingat sama pesan Leni jauh-jauh hari yang melarang dia untuk datang ke desanya kalau udah ngelewatin maghrib. Tapi karena ngelihat wajah Putri yang terkejut, si Leni saat itu mencoba untuk bersikap tenang. Dan saat itu dia bertanya nih ke Putri, Put, tadi sebelum kesini kamu udah sholat maghrib kan? Wudunya gak batal kan? Nah dijawablah sama si Putri, sudah kok, aman Len. Nah ngedengar itu, Leni gak nanya-nanya lagi tuh. Dia langsung aja ngajak Putri buat masuk ke dalam rumahnya. Tapi Putri saat itu sebenarnya dia lagi mikir keras tuh. Dalam pikirannya dia bertanya-tanya, kenapa Leni sepanik ini pas tahu dia datang malam-malam? Putri sampai saat itu masih mikir kalau hal-hal yang berbau mistis itu cuma mitos. Jadi masuklah Putri ini ke dalam rumah Leni. Walaupun rumahnya sederhana, tapi sangat bersih dan juga rapi. Putri sempat mikir dia bakalan betah tuh di sana. Cuma yang jadi masalah, jaringan telepon di sana tuh hilang-hilang. Kadang 4G, kadang juga Edge. Nah kebetulan karena malam itu malam Jumat, orang tua Leni sama adiknya saat itu lagi gak ada di rumah. Lagi ke pengajian desa. Jadinya saat itu mereka cuma berdua aja tuh di rumah. Nah cerita-ceritalah mereka di ruang tamu. Dan gak lama, jam udah nunjukin jam 8 malam. Si Leni nyuruhlah Putri buat sholat isya dulu. Sekalian masukin baju-bajunya ke dalam lemari. Karena rencananya Putri bakalan nginap selama 2 hari. Nah masuklah Putri ke dalam kamar Leni. Terus dia tuh udah mulai nata nih bajunya satu persatu ke dalam lemari. Dan dari ruang tamu, dengan sedikit berteriak, Leni saat itu ngomong ke Putri, Put, aku ke dapur dulu ya, ambil cemilan. Putri saat itu gak pakai nengok, dia ngejawab, iya Len. Nah gak lama, tiba-tiba hujan turun. Jadi hujannya itu seperti kayak ditumpah gitu. Langsung deras kayak gitu aja. Udara di dalam rumah juga langsung berubah drastis. Dinginnya tuh aneh, dingin yang bikin merinding. Tapi Putri saat itu nganggap itu biasa aja. Dan setelah ngerapin bajunya, dia langsung sholat. Dan setelah sholat, dia keluar kamar terus menuju ke ruang tamu. Tapi anehnya, saat itu Leni belum juga balik tuh dari dapur. Padahal sebelumnya Leni cuma mau ngambil cemilan. Tapi sampai Putri selesai sholat, Leni belum juga balik. Nah Putri saat itu gak ambil pusing. Sambil nunggu Leni, dia ngeliatin lah foto-foto Leni saat masih kecil dan keluarganya yang ada di ruang tamu. Tapi gak lama, tiba-tiba Putri ngedengar seperti ada suara benda jatuh tepat di depan pintu. Nah karena penasaran, jalanlah Putri ini ke arah pintu buat mastiin. Nah di sana dia tuh ngelihat sebuah benda kecil dibungkus dengan kelapa yang udah mengering. Warnanya tuh coklat, agak kehitam-hitaman gitu. Dan gak lama, nengoklah Putri ke arah atas. Dan gak lama, nengoklah Putri ke arah atas, ke arah kusen pintu. Nah pas di sudut kusen pintu itu, dia tuh ngelihat cobekan batu yang sepertinya disengaja nih disimpan di sana. Nah di situ Putri sempat mikir tuh, kok cobekan bisa ada di atas itu ya? Tapi saat itu kembali lagi nih, Putri masih coba untuk berpikir positif. Oh mungkin itu mainan masak-masakan adiknya Leni. Jadi memang adiknya Leni tuh saat itu masih kelas 3 SD.
Nah, karena Putri gak mau ambil pusing, saat itu ia baliklah ke ruangan tamu, melanjutin ngeliatin foto-foto keluarga Leni. Dan gak lama tuh, Leni tiba-tiba muncul dari dapur. Jadi sekian lama itu, Leni itu baru muncul. Dan yang membuat Putri ini bertanya-tanya, tadi sebelum ke dapur, rambutnya Leni ini dikuncir. Tapi saat itu, rambut Leni itu kayak dibiarin kayak gitu aja dan terkesan berantakan kayak gitu. Dan yang lebih aneh, tatapan Leni saat itu dingin. Pokoknya saat itu Leni udah beda dari yang sebelumnya. Terlebih lagi nih, saat udah balik dari dapur nih, Leni sama sekali nggak ngomong, sama sekali nggak menyapa Putri. Padahal sebelumnya Leni ini ngomong mau ngambil cemilan. Tapi saat itu Leni cuma diem aja, sama sekali nggak bawa apa-apa. Terus dia duduk di kursi ruang tamu sambil ngenyalain televisi. Nah, Putri saat itu langsung lah nyamperin si Leni. Terus dia nanya, "Len, cemilannya mana?" Leni gak ngejawab. Dia cuma tersenyum-senyum aneh sambil ngelus-ngelus perutnya. Nah, si Putri saat itu belum juga ngeh dengan perubahan sikap dari Leni. Dia malah nanya lagi tuh, "Leni, cemilannya kamu makan sendiri ya?" Nah, si Leni saat itu masih juga gak ngejawab. Dia terus ngelus-ngelus perutnya gitu sambil natap Putri senyum-senyum aneh. Dan gak lama, si Leni tiba-tiba aja ketawa. Karena acara televisi saat itu memang lucu, jadinya Putri tuh ngira Leni ketawa karena acara televisi. Tapi semakin lama ketawa Leni itu semakin aneh, sampai-sampai si Leni saat itu kayang nih di depannya Putri. Bahkan Leni nyengir-nyengir gak jelas sembari menatap Putri. Nah, Putri saat itu sempat kaget lah, apalagi saat itu dia ngelihat wajah Leni itu aneh. Tapi karena Putri anaknya memang terlalu polos, jadi dia saat itu masih mikir positif lah. Dia ngiranya wajah Leni agak aneh itu karena posisinya lagi kayang. Nah, gak lama setelah itu, Leni itu jalan menuju ke arah dapur dalam posisi kayang. Nah, Putri ini yang ngelihat itu dengan kepolosannya malah nganggap itu seperti sesuatu yang lucu. Bahkan saat itu Putri ngeluarin ponselnya nih buat ngerekam aksi Leni yang jalan sambil kayang menuju dapur. Sambil ketawa, Putri saat itu ngomong, Len, ternyata kamu sekonyol ini." Nah, Putri teruslah dia tuh ngerekam sampai Leni belok masuk ke dalam dapur dan gak kelihatan lagi. Dan gak lama, tiba-tiba hujan semakin deras. Saking derasnya suara sendiri aja harus dikerasin biar bisa didengar. Putri saat itu sempat melirik ke arah jendela dan lampu tetangga saat itu memang benar-benar udah gak kelihatan. Yang kelihatan tuh cuma seperti cahaya putih gitu aja. Nah, saat itu Putri sempat kepikiran buat ngunggah video rekaman itu ke status media sosialnya. Tapi karena jaringan saat itu jelek, jadinya Putri saat itu harus nunggu nih sampai videonya benar-benar terupload. Dan setelah cukup lama menunggu, akhirnya jaringan saat itu perlahan-lahan mulai membaik. Notifikasi di ponsel Putri satu persatu juga masuk. Nah, di situ Putri sempat kaget tuh. Ada notifikasi pesan dan panggilan tidak terjawab dari Leni. Tapi saat itu Putri dengan santainya mengabaikan notifikasi itu. Karena saat itu dia lagi nunggu videonya yang masih dalam proses mengunggah. Dia sempat ngomong sendiri tuh, ngapain juga si Leni nelpon-nelpon? Tinggal teriak aja dari dapur kan bisa. Nah, tepat ketika Putri berjalan menuju dapur tuh, lagi-lagi panggilan dari Leni ini masuk. Tapi tidak juga diangkat sama si Putri. Putri malah teriak sambil ngomong, "Len, kalau butuh bantuan, ngomong aja. Dekat kayak gini, ngapain telepon-telepon?" Nah, anehnya, sama sekali gak ada jawaban Leni dari dapur. Yang ada justru ponsel Putri kembali berdering dan Leni kembali menelpon. Nah, saat itulah Putri ini mulai merasa ada yang aneh. Dan karena penasaran, Putri akhirnya ngangkatlah telepon Leni. Awalnya suara Leni masih putus-putus, ditambah lagi suara hujan. Jadinya Putri gak terlalu jelas tuh ngedengerin suara si Leni. Sampai akhirnya Putri ini balik ke ruang tamu. Nah, barulah suara Leni itu bisa kedengeran. Saat itu Leni ngomong kayak gini, "Put, aku lagi di warung ya. Tadi aku manggil-manggil kamu pas sudah sholat, tapi kamu malah sibuk main HP. Jadi aku tinggal aja ke warung. Ini aku masih di warung, nunggu hujan sedikit reda." Nah, kagetlah si Putri saat itu. "Hah? Aku dari tadi gak main HP, Len. Ini baru juga pegang HP. Lagian bukannya kamu baru aja masuk ke dapur ya?" Nah, ngedengar itu, paniklah si Leni. Anda bicara Leni tuh langsung berubah serius. "Put, jangan bercanda deh. Bener Len,
Aku nggak bercanda, sumpah. Makin panik lah si Leni saat itu. Tapi anehnya, Leni saat itu malah nanya nih ke Putri. Put, coba kamu lihat. Cobekan yang ada di atas pintu itu masih ada nggak? Nah, bahkan si Leni ini berulang-ulang kali tuh nanyain masalah itu ke Putri. Nah, Putri saat itu menjawab dengan santainya. Dia masih belum nyadar tuh bagaimana paniknya Leni saat itu. Ada Len, masih ada. Tapi tadi ada yang jatuh. Kayaknya mainan adik kamu deh. Warnanya tuh coklat, dibungkus dengan daun kelapa kering. Nah, ngedenger itu, Leni langsung lah teriak histeris. Dia nyuruh Putri buat baca ayat kursi. Terus disuruh tutup pintu dapur. Dan Leni saat itu juga sempat ngomong, kamu sekarang sendirian di rumah, Put. Gak ada siapa-siapa. Kamu sekarang masuk ke kamar aku. Kunci kamar ada di atas lemari bagian atas. Tapi jangan tutup teleponnya. Dan tiba-tiba, sinyal kembali bermasalah. Jadinya Putri saat itu gak bisa ngedengerin omongan Leni dengan jelas. Nah, dalam kondisi bingung dan panik, Putri baru tuh nyadar kalau Leni ada di warung. Berarti yang masuk ke dapur tadi siapa? Baru aja Putri mau kabur tuh, tiba-tiba badannya tuh udah kaku. Paniklah si Putri. Kakinya tuh sampai gemetaran. Tapi Putri saat itu terus mandangin ke arah dapur. Dan gak lama, telepon kembali terhubung. Dan dari ponselnya si Putri ini ngedengerin si Leni terus ngebacain ayat kursi dengan keras. Tapi tetap aja seluruh badan Putri saat itu benar-benar kaku. Nah, gak lama Putri ini kayak ngerasa seperti ada bayangan di depan pintu kamar Leni. Karena saat itu Putri gak bisa gerak. Jadinya Putri saat itu kayak ngelirik lah. Dan benar saja, di sana tuh dia ngelihat sebuah sosok berkepala hitam. Rambutnya tuh acak-acakan, sedang ngintip Putri sambil nyengir-nyengir gitu. Dan gak lama tuh sosok itu ngomong, Putri, aku di sini. Sudah lama tidak neduh di rumah orang. Nah, ngedengar suara itu, Putri itu semakin ketakutan. Tapi anehnya bahkan teriak pun Putri ini gak bisa. Dia ngerasa badannya itu seperti kayak ada yang ngikat kayak gitu. Dan gak lama, sosok itu berpindah dari pintu kamar Leni, pindah ke pintu menuju ke arah dapur. Dan disitulah si Putri ini benar-benar ngelihat dengan jelas sosok itu. Benar-benar Putri saat itu rasa-rasanya dia itu pengen mati aja tuh, saking gak kuatnya nahan rasa takut. Terlebih lagi ya, sosok itu ngelototin si Putri sambil ketawa, terus tiba-tiba berubah nangis. Jadinya Putri saat itu cuma bisa nutup matanya tuh sambil nangis. Dan gak lama, suara itu hilang. Dan pas ketika Putri ngebuka matanya, ternyata sosok itu masih aja tuh di situ, di pintu dapur. Dan sekarang, kepala sosok itu malah bergerak tuh, naik turun dari atas ke bawah pintu berulang-ulang, sambil ketawa dan juga nangis. Nah, Putri saat itu udah gak tahan lagi tuh. Dia kembali nutup matanya. Dia mau ngebaca ayat kursi, tapi gak bisa. Lidahnya tuh seperti kayak kaku. Dan pas Putri mau baca ayat kursi dalam hati, tiba-tiba dia itu kayak ngedengar suara seperti benda jatuh. Terus disusul sama suara kayak ngegesek plafon kayak gitu. Dan itu berlangsungnya cepat. Nah, Putri saat itu refleks lah buka matanya. Dan benar aja, mata Putri saat itu pas berhadapan-hadapan dengan mata sosok wanita itu. Dan posisinya itu dekat. Tapi posisinya terbalik. Rambutnya terurai ke bawah. Dan itu ngebuat Putri semakin ketakutan. Ketakutan setengah mati sampai kayak gak bisa nafas. Dan tiba-tiba sosok itu ngomong, mau aku bantuin baca ayat kursi? Nah, langsung lah saat itu Putri pingsan. Dan singkat cerita Putri akhirnya sadar tuh. Tapi gak taunya dia itu udah di puskesmas. Dan di sana sudah ada orang tua Putri yang udah pada nangis. Di sana juga ada Leni yang kelihatan merasa sedih dan juga bersalah. Nah, Putri saat itu nanyalah ke Leni, aku kenapa Len? Kok pada nangis? Kok aku ada di rumah sakit? Leni saat itu ngejawab, kamu udah pingsan dari jam 8:30 malam Put. Dan sekarang udah jam 2 siang. Kamu gak sadarin diri selama 17 jam. Nah, ngedengar itu, Putri akhirnya ingat soal kejadian mengerikan yang dialaminya semalam. Sosok kepala hitam, suara menyeramkan, mata yang melotot pas di depan wajahnya. Dan pada akhirnya
Putri kembali shock berat tuh. Dan tiba-tiba badannya tuh panas dingin. Dan saat itu Putri gak masuk sekolah selama beberapa minggu. Dan ketika masuk, Putri saat itu udah sangat kuat. Bahkan dia tuh berani nanya nih ke Leni tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Leni bisa sepanik itu saat dia datang ke sana malam-malam. Dan kenapa Leni tahu kalau dia bakalan diganggu oleh sosok itu. Nah saat itu Leni akhirnya menjelaskan tuh bagaimana kejadian itu bisa menimpa Putri. Nah, Leni ngomong kayak gini. Sebelumnya kan aku udah ngingetin Put, kalau mau datang ke rumah aku, usahakan jangan datang setelah maghrib. Kalau terpaksa, setidaknya orang itu harus dalam keadaan suci atau sudah berwudu. Nah mungkin saat itu kamu dalam kondisi tidak bersuci. Kamu lihat gak pohon beringin dekat jembatan? Putri ngejawab, iya aku lihat. Pohon beringin besar kan? Nah, sosok itu katanya para warga desa sering muncul di pohon itu. Dan sebenarnya kata ibu aku, sosok itu gak bisa masuk ke dalam rumah. Cuma saat itu penangkalnya hilang. Kamu ingat kan benda yang jatuh dari atas kusen pintu depan? Putri saat itu ngejawab, iya aku ingat Len, mainan adik kamu kan? Nah ngedengar itu, Leni cuma tersenyum lalu dia lanjut ngejelasin. Jadi itu bukan mainan adik aku Put. Itu semacam benda sakral yang udah didoain agar makhluk gaib gak bisa masuk ke dalam rumah. Dan semua rumah yang ada di desa aku, semuanya ada benda seperti itu. Nah karena benda itu jatuh, makanya sosok itu bisa masuk dan ngedeketin kamu saat itu. Jadi sejak kejadian itu Putri tidak pernah lagi tuh meremehkan kepercayaan orang lain. Walaupun dia sebenarnya tidak sepenuhnya yakin dengan setan ataupun sejenisnya. Walaupun saat itu si Putri sempat ditampakin nih sama setan itu. Tapi Putri punya pemahaman sendiri kalau itu hanyalah jin yang ingin menakut-nakuti manusia. Bukan setan yang bisa ngabisin manusia. Nah sampai di sini kisah pengalaman horor kita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, saya ingatkan kembali jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Biar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami yang lainnya. Semoga kalian terhibur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.